Selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudaraku, apa kabar pagi ini? Harapan dan doa saya kita semua sudah bangun dengan sehat dan selalu semangat sebab anugerah Tuhan kita Yesus Kristus. Senang sekali kita berjumpa kembali di acara Renungan Pagi edisi 13 Desember 2022. Pagi ini bacaan kita dari Lukas pasal 1 ayat 8-14 dan 18-20 demikian. Pada suatu kali waktu tiba giliran rombongannya, Sakaria melakukan tugas keimaman di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Sakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira, bahkan banyak orang akan bersukacita atas kelahirannya itu." Lalu kata Sakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai kepada hari di mana semuanya itu terjadi karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Karena tidak percaya. Saudara-saudaraku, tak mudah untuk mengerti dan menerima jalan-jalan Tuhan bagi kehidupan setiap orang. Tuhan kadang membuat hal-hal yang luar biasa dan membuat kita takjub bagaimana Tuhan berkarya dalam hidup kita. Ketika Sakaria sedang melaksanakan tugas pelayanan di rumah Allah, ketika itu juga bersamaan umat sedang berdoa di bait Allah, karena hari itu adalah hari pembakaran ukupan. Malaikat menjumpainya dan berkata kepada Sakaria, "Jangan takut, hai Sakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan istrimu Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu dan haruslah engkau menamai dia Yohanes." Saudara sekalian, tentu saja Sakaria terkejut menerima kabar dari malaikat Gabriel bahwa istrinya Elisabet akan melahirkan seorang anak laki-laki dan harus diberi nama Yohanes, padahal istrinya sudah lanjut usia. Sakaria sungguh tidak menyangka doa dan istrinya dikabulkan oleh Allah dan responnya tidak percaya bahwa hal itu akan terjadi. Memang secara fisik Sakaria dan istrinya sudah tua. Dan jika menggunakan logika, tentulah mereka tidak akan bisa lagi memiliki keturunan. Namun mereka lupa bahwa setiap doa yang ia panjatkan ke hadapan hadirat Tuhan didengar oleh Tuhan. Hanya saja hal pengabulannya pada waktu yang berbeda. Artinya doa yang telah puluhan tahun ini mereka panjatkan kepada Allah, pengabulannya baru sekarang. Hal ini berarti saudara sekalian bahwa kadang-kadang Tuhan tidak langsung menjawab doa kita. Tapi Tuhan ingin melihat proses di balik terciptanya doa-doa kita kepada Tuhan. Saudara, lihatlah bagaimana Tuhan mengabulkan doa Elisabet dan Sakaria. Dan pada akhirnya Elisabet benar-benar sedang hamil dan ia akan menamai putranya itu sebagai Yohanes. Saudara-saudaraku, Tuhan mengabulkan doa Elisabet. Ternyata bahwa dia adalah perempuan yang sangat luar biasa. Walau selama ini kelihatannya Tuhan berdiam diri, namun Elisabet yang mempercayai Tuhan yang sanggup memulihkan keadaannya. Elisabet tetap mempercayai Tuhan. Saudara sekalian, seorang perempuan mandul yang sudah tua selama ini dianggap orang yang kena kutukan atau aib. Karena itu ia dipandang rendah oleh masyarakatnya. Namun Elisabet dan suaminya tetap setia kepada Tuhan. Pada akhirnya di masa tuanya, doa Elisabet dikabulkan oleh Tuhan. Elisabet mengakui kehamilannya karena anugerah Tuhan, dan karena itu ia sambut dengan penuh kepercayaan pada Tuhan. Sangat berbeda dengan respon suaminya yang tak percaya sampai meminta tanda. Sebab bagi Sakaria hal itu tak mungkin.
Itulah sebabnya Tuhan menghukum ketidakpercayaan Zakaria. Sebagai seorang imam, ia harus belajar pada tokoh-tokoh imam lainnya seperti Abraham. Pada masa tuanya mereka juga mendapatkan keturunan. Sama seperti ini. Itu berarti bahwa tidak percaya kepada Tuhan sama dengan meremehkan Allah yang sanggup menolong. Saudara-saudaraku, seringkali kehidupan kita seperti Zakaria yang membatasi kemampuan Allah dapat berbuat apa saja dalam hidup kita. Kita berdoa namun tak percaya Allah dapat mengabulkannya. Dan mengapakah tak percaya? Ada karena mereka mengandalkan logika dan mengabaikan iman dalam menilai segala sesuatu yang terjadi dalam hidup ini. Saudara sekalian, dalam hal ini Zakaria hanya mengandalkan logikanya dan lupa mempertimbangkan kekuasaan Tuhan yang tak terbatas. Ia lupa bahwa iman sangat berperan dalam menyelesaikan segala sesuatu dalam hidup kita. Iman itu, saudara sekalian, berfungsi seperti kompas sebagai penentu arah mata angin yang harus diikuti kapal yang sedang berlayar di samudra agar tidak tersesat dari tujuan berlabuhnya. Imanlah yang membawa kita mengalami apa yang Tuhan janjikan dan yakin sampai di sana dalam iman kita. Saudara-saudaraku meragukan jawaban Tuhan terhadap doa-doa kita. Mungkin kita alami juga tatkala menghadapi masalah yang tak teratasi dalam hidup kita dalam jangka waktu yang lama. Walau demikian, jangan bimbang, tetaplah berharap, karena tidak ada masalah yang terlalu besar bagi Tuhan. Hanya saja, bisakah kita berdoa dengan penuh iman dan mengandalkan Dia? Marilah kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih banyak untuk firman-Mu pada pagi ini. Bagaimana kami menyaksikan kehidupan Zakaria dan Elizabeth dalam menerima janji-janji Tuhan. Mohon ampun ya Tuhan, karena kami melihat diri kami. Kadang-kadang kami tak mempercayai Tuhan menjawab doa-doa kami. Kadang-kadang kami mengandalkan logika kami bahwa sesuatu itu mustahil. Tapi hari ini kami belajar secara baru bahwa doa yang kami panjatkan kepadamu tidak akan pernah sia-sia. Tuhan mendengar. Dan Tuhan akan mengabulkan tepat pada waktunya, bahkan dengan cara-cara Tuhan sendiri yang di luar dari dugaan-dugaan kami. Ajarlah kami ya Tuhan untuk selalu percaya kepadamu dalam segala hal. Dan ajarlah kami untuk selalu bergantung, berserah sepenuhnya kepadamu untuk segala sesuatu yang akan kami hadapi. Ya Tuhan, hamba-Mu berdoa untuk segenap pendengar renungan pagi ini dimanapun mereka berada. Biarlah iman mereka masing-masing terus bertumbuh melalui setiap sabda-Mu yang kami dengarkan setiap pagi. Dan berilah hikmat kepada hamba-Mu ini, supaya kami bersama-sama bergandengan tangan, meneliti firman-Mu, mempelajarinya, merenungkannya, supaya kami semakin mengerti bagaimana cara Tuhan bekerja dalam hidup kami, yang kadang-kadang di luar dari cara-cara hidup kami. Ajar kami untuk tidak mengandalkan logika kami, tapi belajar mengandalkan iman, karena Tuhan kami adalah Tuhan yang selalu menjawab doa kami tepat pada waktunya. Ke dalam tangan kasih-Mu Bapa, kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini. Kami serahkan umat-umat-Mu dimanapun mereka berada dan dalam segala situasi kehidupan mereka. Terima kasih Bapa, karena Engkau mengasihi kami. Dan dalam tangan-Mu kami serahkan kehidupan kami sepanjang hari ini. Dengarlah kami berseru kepadamu Bapa, dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Selamat beraktivitas Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian.